Piano Iblis 6 Keinginan, gumam Qin Chen. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Sisi di dunia kekacauan. Pada saat ini, Sisi sepertinya benar-benar tertarik dengan Piano Iblis 6 Keinginan, dan sepertinya ada kekuatan khusus yang menghubungkan keduanya. Dengan suara mendengung, Piano Iblis 6 Keinginan juga sepertinya merasakan nafas Sisi, dan sebenarnya mulai sedikit bergetar saat ini. Daya tarik yang tak kasat mata menarik pikiran-pikiran di dunia kekacauan. Dunia kekacauan Qin Chen tiba-tiba bergetar hebat. Nah Qin Chen, Piano Iblis 6 Keinginan telah merasakan Nona Sisi dan ingin membawanya ke sana, ucap Kaisar Yuming buru-buru. Saya bisa melihatnya, ucap Qin Chen berkata dengan mata serius. Yuming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini, aku juga tidak tahu, ucap Kaisar Yuming bingung. Apa? Kamu tidak tahu? Suara Qin Chen tiba-tiba turun, dan matanya dingin seolah ingin membunuh seseorang. Pada awalnya, Kaisar Yuming mengatakan bahwa selama dia membawa Sisi ke Lautan Bencana Abadi, dia dapat mengandalkan kekuatan asli dari Lautan Bencana Abadi untuk menyembuhkan luka Sisi dan menekan kekuatan Jurang Maut. Tapi sekarang Kaisar Yuming sebenarnya mengatakan dia tidak tahu. Apakah kamu bercanda? Merasakan tatapan Qin Chen yang hampir mematikan? Kaisar Yuming buru-buru menjelaskan, Nah Qin Chen, apa yang saya katakan di awal memang benar. Istana ini terletak di inti Lautan Bencana Abadi. Selama Nona Sisi memasukinya, dia bisa menggunakan kekuatan Lautan Bencana Abadi yang tak ada habisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi saya tidak tahu mengapa Piano Iblis 6 Keinginan masih ada di sini. Benda ini adalah harta karun permaisuri Ming Yue saat itu, setidaknya merupakan keberadaan tingkat puncak Kaisar Agung. Sekarang benda ini mencoba menarik Nona Sisi dengan paksa, ia mungkin merasakan darah permaisuri Ming Yue di tubuhnya, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Yuming. Sejujurnya, dia belum pernah ke inti Laut Bencana Abadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada formasi besar di sini, serta Piano Iblis 6 Keinginan? Benarkah begitu? Suara Qin Chen menjadi lebih dingin. Ini, aku tidak yakin, ucap Kaisar Yuming tampak cemas. Jika secara tidak sengaja Nona Sisi diserang dan mati di sini, maka dia akan mati. Pada saat ini, seluruh dunia kekacauan bergetar hebat. Jika bukan karena jantung ruang angkasa yang berada di dunia kekacauan, ia pasti sudah hancur sejak lama. Tetapi bahkan jika dunia kekacauan dapat menanggungnya, Qin Chen sendiri tidak dapat menanggungnya. Dia sangat tertekan dan dikunci erat oleh Piano Iblis 6 Keinginan, dan hampir tidak dapat bergerak. Harta karun Kaisar Puncak ini begitu kuat. Dalam hal nafas, itu mungkin dekat dengan pedang ilahi pembunuh balik. Gumam Qin Chen ekspresinya berubah jelek. Chen, aku baik-baik saja. Tolong keluarkan aku. Aku bisa merasakan bahwa Piano Iblis 6 Keinginan ini tidak bermaksud jahat. Saat ini, Sisi tiba-tiba berbicara. Qin Chen melirik Sisi dan ragu-ragu sejenak. Saat berikutnya, dia dengan cepat memegang pedang pembunuh terbalik di tangannya dan membawa Sisi keluar dari dunia kekacauan. Jika Anda menghadapi bahaya apapun, kemungkinan terburuknya adalah melawannya. Qin Chen awalnya menggunakan keterampilan luar angkasanya untuk menutup area sekitarnya. Takut dengan tingkat budidaya Sisi dia akan terluka oleh kekuatan mengerikan dari Laut Bencana Abadi. Namun, ketika Sisi benar-benar muncul, Qin Chen tidak percaya. Sebuah adegan terjadi. Air laut di seluruh laut kesengsaraan abadi sedang mendidih pada saat ini, dan seperti anak kecil yang bersorak kegirangan, air itu mengalir menuju Sisi dengan gila-gilaan. Seperti bintang yang memegang bulan, kekuatan Laut Bencana Abadi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Sisi, seolah-olah mereka sedang memuja ratunya. Ini adalah, gumam Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, dan Sisi juga sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan kekuatan Lautan Bencana Abadi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membuat kulit aslinya yang pucat berubah menjadi kemerahan dalam sekejap. Seperti yang diharapkan, Nona Sisi memang keturunan permaisuri Ming Yue. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan kaget. Apakah kamu tidak yakin sebelumnya? Ketika Qin Chen mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh, matanya sedingin pisau tajam. Tentu saja tidak, ucap Kaisar Yuming buru-buru mengubah ekspresinya dan menjelaskan, tentu saja aku yakin, tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih sedikit terkejut.
Saat itulah Qin Chen menoleh. Qin Chen menatap Sisi dan melihat Sisi diangkat oleh kekuatan tak terlihat dan perlahan terbang menuju piano iblis 6 keinginan. Susunan tornado pusaran air besar di sekelilingnya sekarang mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi sebuah jalan, memungkinkan Sisi untuk memasukinya. Rambut hitam panjang Sisi beterbangan di air laut, seperti dewi yang turun dari bulan. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan sampai di piano iblis 6 keinginan. Merasakan nafas Sisi di depannya, tanda misterius tiba-tiba menyala di piano iblis 6 keinginan, dan cahaya ilahi mekar, seperti melihat kerabat yang telah lama hilang, dan mulai bergetar hebat. Sisi memandang piano iblis 6 keinginan di depannya dengan mata kabur. Di hadapan semua orang, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tubuh piano iblis 6 keinginan. Dalam sekejap, seluruh piano iblis 6 keinginan tiba-tiba meletus dengan aura yang mengerikan, dan seluruh lautan bencana abadi bergetar hebat, mendidih bersama. Saat laut bencana abadi mendidih, gelombang kejut yang mengerikan mengguncang Qin Chen dengan keras dan terbang keluar. Serangkaian guncangan yang mengerikan, berpusat di tempat ini, menyebar dengan cepat ke seluruh laut bencana abadi. Pada saat yang sama, jimat cerah tiba-tiba mekar di dahi Sisi, dan seluruh temperamen Sisi langsung menjadi sangat mulia dan transenden, seperti seorang ratu yang mengunjungi negaranya. Astaga, bagaimana temperamen ini bisa sama dengan permaisuri Ming Yue? Ucap Kaisar Yuming di dunia kekacauan membuka mulutnya lebar-lebar, seluruh tubuhnya gemetar, dan tertegun. Namun, Qin Chen, yang terkena dampak mengerikan ini, mengubah ekspresinya dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas laut bencana abadi. Gelombang sebelumnya begitu mengerikan sehingga akan segera menyebar ke sudut manapun di laut bencana abadi. Jika diperhatikan oleh gadis Sun Pluto dan yang lainnya, maka Qin Chen tiba-tiba menjadi cemas. Setelah Sisi terungkap, tidak hanya gadis Sun Pluto yang akan datang, tetapi juga kaisar tertinggi lainnya yang memantau seluruh dunia bawah, termasuk Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming. Hati Qin Chen langsung tenggelam. Pada saat ini, di Pulau Taiyin, mata gadis Sun Pluto dingin, dan dia terus mengaktifkan mutiara liang untuk melancarkan serangan heboh ke Istana Siming. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang salah di Pulau Taiyin, dan ada kaisar kuat lainnya di sini. Dia harus mencari tahu kebenarannya. Dan di bawah perlindungan Istana Siming, Mo Li sudah muncul di samping Kaisar Abadi bersama Taiyin Mingnu. Sebelum pergi, Qin Chen sudah mengirim pesan kepada Kaisar Abadi, jadi Kaisar Abadi tidak terlalu terkejut, tetapi melihat Taiyin Mingnu yang telah menyerah masih sangat mengejutkannya. Melihat Mo Li, Kaisar Abadi hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela, tidak perlu mengatakan apapun. Mulai sekarang, dengarkan aku. Mo Li langsung mengeluarkan perintah, Abadi, kamu terus melawan, Taiyin, kamu pergi dan perintahkan bawahan di Pulau Taiyin untuk memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dibunuh. Jangan biarkan Sun Mingnu dan yang lainnya melihat petunjuk apapun. Ya Tuan. Ucap Taiyin Mingnu segera bertindak. Dengan setengah batang dupa, dia telah sepenuhnya mengurus seluruh Pulau Taiyin. Sekarang, pergilah menemui Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu. Ingat, jangan biarkan mereka mengetahui kebenaran tempat ini. Ucap Mo Li member perintah, lalu menatap Kaisar Abadi, singkirkan Istana Siming dan bersembunyi. Kaisar Abadi mengangguk dan segera mengambil kembali Istana Siming. Istana Siming menghilang, dan serangan mengerikan datang seketika dari langit. Taiyin Mingnu mendengus dingin, dan sosok yang memancarkan aura menakutkan melonjak ke langit dari Pulau Taiyin, bertabrakan dengan serangan Sun Mingnu. Dengan keras, dua aura menakutkan bertabrakan. Sosok Sun Mingnu terguncang dan dia segera mundur. Sun Mingnu, Bintang Gelap Mingnu, jika kamu tidak menjalani kehidupan yang baik di pulaumu sendiri, mengapa kamu menjadi liar di Pulau Taiyinku? Ucap Taiyin Mingnu perlahan naik ke langit, matanya dingin dan wajahnya tidak senang. Taiyin, kamu akhirnya keluar. Apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kami merasakan aura dingin yang aneh? Ucap Sun Mingnu menyipitkan matanya dan melihat ke bawah ke Pulau Taiyin, kesadarannya segera turun untuk mencari kemana-mana. Di sisi lain, Bintang Gelap Mingnu sedang menatap tempat istana kuno menghilang di sisi lain. Taiyin Mingnu mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan dengan keras, aura Taiyin yang menakutkan keluar dari tubuhnya,
yang tiba-tiba bertabrakan dengan kesadaran Sun Mingnu, membentuk badai kesadaran yang menakutkan yang menghapus kehampaan. Sun Mingnu, sepertinya bukan giliranmu untuk mengurus apa yang aku lakukan. Ucap Taiyin Mingnu tampak tidak senang dan berkata lagi, kalian berdua cepat mundur, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, jika tidak, kalian akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ucap Taiyin Mingnu mengangkat tangannya dan langsung menyuruh para tamu pergi. Tidak baik. Di bawah, Molly bersembunyi di samping, mendengar kata-kata Taiyin Mingnu, dia merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Taiyin Mingnu terlalu tidak sabar. Biasanya, ketika Sun Mingnu dan bintang gelap Pluto menyerang Pulau Taiyin dengan cara ini, orang normal tidak akan bisa melepaskannya begitu saja, tapi sekarang Taiyin Mingnu sangat ingin mengusir Sun Mingnu dan bintang gelap Mingnu, dan bahkan menyerang mereka berdua. Mereka tidak peduli dengan tindakan sebelumnya. Apa yang akan mereka berdua pikirkan? Benar saja, begitu Taiyin Mingnu selesai berbicara, Sun Mingnu mencibir, Taiyin, kamu benar-benar memiliki sesuatu yang mencurigakan di sini. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Pulau Taiyin di bawah, berniat melakukan pencarian paksa di Pulau Taiyin. Lancang, teriak Taiyin Mingnu, ekspresinya berubah, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba berhenti di depan Sun Mingnu dan menamparkan telapak tangannya. Pada saat yang sama dengan tembakan telapak tangan ini, dia merasa cemas dan mengaktifkan sebagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Dengan keras, guncangan dingin yang mengerikan melanda. Tubuh Sun Mingnu bergetar hebat di bawah telapak tangan ini, dan dia segera terlempar. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya meledak. Di tempat, membentuk serangkaian kengerian yang menakutkan. Kekuatan ini, gumam Sun Mingnu memandang Taiyin Mingnu dengan mata dingin, dia merasakan aura yang sangat dingin dari Taiyin Mingnu, yang sangat mirip dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Taiyin Mingnu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kekuatan yang diberikan oleh telapak tangan tadi jelas-jelas ditekan oleh aturan dunia bawah. Itu sama sekali tidak datang dari dunia bawah. Dengan siapa kamu berkolusi? Mungkinkah hilangnya permaisuri saat itu ada hubungannya denganmu? Pada titik ini, ekspresi Sun Mingnu tiba-tiba berubah, dia menatap Taiyin Mingnu dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Saya harus menemukan kebenaran hari ini. Sosok Sun Mingnu tiba-tiba tersapu. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ucap Taiyin Mingnu melintas, dan segera berhenti di depan Sun Mingnu lagi. Dengan keras, kedua sosok itu terpisah, dan sebuah lubang besar langsung meledak dari kehampaan, bergetar tanpa henti. Taiyin Mingnu sekarang berada di bawah terobosan fusi, bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan utusan suci teratai hitam, itu sudah cukup untuk menghentikan Sun Mingnu. Sial, kenapa kekuatan Taiyin Mingnu ini tiba-tiba meningkat begitu banyak? Gumam Sun Mingnu terkejut dan marah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat bintang gelap Mingnu tidak jauh dari situ, dan berkata dengan cemas, bintang gelap, kamu masih ingin menonton di sana? Kapan dramanya akan berakhir? Atau haruskah aku bilang, faktanya, kalian berdua sudah lama berkolusi. Apakah hilangnya permaisuri tahun itu ada hubungannya dengan kalian berdua? Bintang gelap Mingnu terus mengerutkan kening dan melihat ke Pulau Taiyin di bawah. Setelah mendengar ini, dia berkata dengan dingin, hilangnya permaisuri tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu bantu aku menghentikan Taiyin Mingnu dan melihat apa yang ada di Pulau Taiyin. Setelah berteriak dengan marah, sosok Sun Mingnu kembali menyapu ke bawah, dan saat dia bergerak, Taiyin Mingnu menghentikannya lagi. Bintang gelap, ucap Sun Mingnu berteriak dengan marah. Bintang gelap Mingnu mengerutkan kening, dan dengan keras, dia juga bergerak, meninju ke arah Taiyin Mingnu, dan kekuatan bintang gelap di langit menyapu langsung ke arah Taiyin Mingnu. Brengsek, ucap Taiyin Mingnu buru-buru mengambil tindakan untuk memblokir serangan bintang gelap Mingnu. Tapi begitu dia menghentikan bintang gelap Mingnu, Sun Mingnu di samping mengambil kesempatan itu, dan mutiara liang muncul di tangannya secara instan. Mutiara liang yang menakutkan berubah menjadi matahari hitam pekat yang terik dan jatuh. Tekanan mengerikan yang terbentuknya menyebabkan atmosfer di seluruh Pulau Taiyin mendidih. Jika hantaman ini jatuh, seluruh Pulau Taiyin mungkin akan tenggelam di bawah hantaman ini. Sun Mingnu, kamu lancang sekali. Teriak Taiyin Mingnu berubah warna dan menjadi marah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pada saat ini,
Suara desahan terdengar, sesosok tubuh bergegas keluar dari Pulau Taiyin. Sosok ini mekar dengan energi kematian yang tak ada habisnya, dan sebuah istana sederhana muncul di tangannya, dan dia menghancurkan Mutiara Liang. Dengan keras, kedua harta karun itu bertabrakan. Mutiara Liang milik Sun Mingnu mengeluarkan raungan yang keras dan tiba-tiba terlempar keluar. Ia kembali ke Sun Mingnu, gemetar tanpa henti. Dan istana kembali ke sosok hitam, tergantung di kehampaan, berputar sedikit, sekokoh batu. Kaisar Abadi, melihat sosok yang tiba-tiba mengambil tindakan, baik Sun Mingnu maupun bintang gelap Mingnu tiba-tiba berubah warna dan berbicara dengan tidak percaya, sementara bintang gelap Mingnu menatap istana gelap di tangan Kaisar Abadi, matanya berkilat jauh di dalam matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi bisa berada di Pulau Taiyin, dan auranya benar-benar telah mencapai alam Kaisar Agung. Dua saudara perempuan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Ucap Kaisar Abadi berkata dengan senyum masam di bibirnya. Kaisar Abadi, kapan kamu menerobos ke ranah Kaisar Agung? Ucap Sun Mingnu berkata dengan tidak percaya, dan kemudian matanya menjadi dingin, dan mengapa kamu ada di sini di Pulau Taiyin? Kaisar Abadi tersenyum pahit dan berkata, dua saudara perempuan, saya baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung. Saya tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudara perempuan itu sama sekali, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Adapun mengapa saya ada di Pulau Taiyin ini? Ucap Kaisar Abadi menoleh. Melirik ke arah Taiyin Mingnu, dia tiba-tiba tersipu dan berkata, sebenarnya, ketika saya mengikuti permaisuri, saya selalu menyukai Sister Taiyin, tetapi saya tidak punya keberanian untuk memberitahunya secara eksplisit. Awalnya saya ingin membicarakannya bersama Permaisuri Agung tentang perjodohan setelah saya menerobos. Tapi siapa sangka Permaisuri akan menghilang secara tak terduga. Kemudian, Saudari Taiyin menerobos ke alam Kaisar Agung, dan saya menjadi semakin merasa malu untuk menemukannya. Baru setelah saya menerobos ke alam Kaisar Agung belum lama ini, saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke Pulau Taiyin dan menyatakan cinta saya pada Suster Taiyin. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, seolah dia malu melihat orang lain. Ratu drama ini, di bawah, Molly, yang bersembunyi di samping, tampak tercengang. Saya sudah pandai berakting. Siapa sangka Kaisar Abadi bahkan lebih ahli. Tidak ada ahli yang mampu menunjukkan ekspresi malu-malu ini. Dia memang orang yang telah belajar dari Demon King itu. Apa, kamu menyukai Taiyin Mingnu? Mendengar kata-kata Kaisar Abadi, ekspresi Sun Mingnu dan bintang gelap Mingnu menjadi lesu. Kapan ini terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Itu tidak benar. Gumam Sun Mingnu tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dingin. Abadi, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan beberapa kata ini? Dia menatap Kaisar Abadi dengan dingin. Sebelumnya, ada aura aneh tiba-tiba dari Pulau Taiyin. Selain itu, jika kamu menyatakan cintamu kepada Taiyin Mingnu, kamu seharusnya melindungi Pulau Taiyin dengan sangat erat sebelumnya. Tapi kamu bahkan bersembunyi lama tanpa keluar. Bagaimana kalau bukannya kamu itu pembohong? Kata Sun Mingnu mencibir lagi dan lagi, kata-kata Kaisar Abadi tidak bisa dijelaskan sama sekali. Ini, ucap Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan dari Sun Mingnu. Dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba menghela nafas, oh, lupakan saja, tidak ada salahnya mengatakannya. Tiga saudara perempuan di wilayah ini sedang bertengkar hebat karena masalah ini. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi tiba-tiba terbang ke Taiyin Mingnu dan memegang tangannya. Sebenarnya, baru saja, Sister Taiyin dan saya sedang melakukan semacam latihan khusus. Fluktuasi barusan sebenarnya disebabkan oleh latihan kami. Alasan mengapa saya menghentikan Anda adalah karena Sister Taiyin terlalu pemalu dan tidak ingin Anda mengetahui tentang hubungan di antara kami. Tetapi ketika masalahnya sampai pada titik ini, saya hanya bisa mengutarakannya. Taiyin Mingnu dipegang oleh Kaisar Abadi, dan sosoknya tiba-tiba menegang, tapi dia hanya bisa tersenyum. Tanpa diduga, Sun Mingnu mencibir, kultivasi, jenis budidaya apa yang bisa mengalami fluktuasi seperti sebelumnya. Dan Anda harus menjaganya dengan ketat. Dia tidak percaya sama sekali. Kaisar Abadi tiba-tiba merasa malu dan berkata, oh, Saudari Sun Mingnu, mengapa Anda tidak mempercayainya?
Anda bertanya dengan sangat hati-hati tentang jenis kultivasi antara pria dan wanita, perpaduan yin dan yang, mengapa Anda tidak mengerti? Ekspresi Taiyin Mingnu tiba-tiba membeku. Sial, Kaisar Abadi ini benar-benar berbakat. Di bawah, Molly tercengang. Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu juga tercengang. Budidaya ganda untuk pria dan wanita. Apakah akan terjadi fluktuasi yang sama seperti sebelumnya? Kalian berdua pembohong. Kecuali jika kamu mengizinkan aku mencari di Pulau Taiyin ini dan tempat tinggalmu sebelumnya, jika tidak, jangan salahkan kami berdua karena bersikap kasar. Ucap Sun Mingnu matanya berkilat dan berbicara kasar. Sun Mingnu, aku percaya itu. Namun saat ini, Bintang Gelap Mingnu, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Ekspresi Sun Mingnu tertegun, dan dia melirik ke arah Bintang Gelap Mingnu, Taiyin Mingnu, dan Kaisar Abadi, dan berkata dengan tidak percaya, kamu. Kaisar Abadi juga secara tidak sengaja melirik Bintang Gelap Mingnu, tetapi dia dengan cepat datang kembali sadar. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sister Sun Mingnu, kamu dan Sister Bintang Gelap membuat keributan seperti itu. Sister Taiyin dan saya tidak lagi tertarik. Saat kami tenang nanti, kami akan datang untuk mengundang kedua saudara perempuan saya menjadi tamu saya, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi memeluk Taiyin Mingnu dengan satu tangan dan membelai pipi indah Taiyin Mingnu dengan tangan lainnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Taiyin, jangan marah. Sister Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu juga peduli pada kita. Kita tidak perlu terlalu impulsif. Mendengar ini, mata Sun Mingnu muram. Bintang Gelap Mingnu memandang Sun Mingnu dan berkata dengan tenang, Sun Mingnu, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Kamu, ucap Sun Mingnu terlihat jelek. Jika Bintang Gelap Mingnu pergi, bagaimana dia bisa menyerang sendirian? Belum lagi ada alasannya atau tidak, dia sendiri yang pasti bukan musuh immortal dan Taiyin. Di bawah, Molly menghela nafas lega, akhirnya menyelesaikannya. Sebelum batu di hatinya sempat jatuh, tiba-tiba, dari kedalaman laut bencana abadi di bawah Pulau Taiyin, aura menakutkan tiba-tiba keluar, menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Di bawah hembusan nafas seperti itu, seluruh Pulau Taiyin langsung bergetar, seolah-olah tsunami telah menggulung dan mencapai langit yang tak berujung. Di bawah, ekspresi Molly langsung berubah menjadi hijau. Qin Chen, orang ini, berkata dia ingin aku menjaga tempat ini. Dia membuat keributan besar sendirian. Bagaimana aku bisa menyembunyikannya? Gumam Molly, wajahnya sama jeleknya dengan dasar pot, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Benar saja, di langit, Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu melihat ke bawah ke laut bencana abadi hampir pada saat yang bersamaan, dan cahaya tajam tiba-tiba keluar dari pupil mereka. Apakah ada orang di bawah lautan bencana abadi ini? Siapa ini? Gumam Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu sama-sama berubah warna. Setelah Permaisuri Mingyue menghilang, untuk mencegah orang lain mengintip ke laut bencana abadi, mereka bertiga duduk di sisi laut kesengsaraan abadi. Bisa dikatakan kecuali mereka bertiga, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki bagian dalam laut bencana abadi. Tentu saja ketiganya hanya menjaga bagian dalam laut bencana abadi, karena mereka tidak bisa masuk kawasan inti laut bencana abadi tanpa izin Permaisuri Mingyue. Namun kini, aura menakutkan seperti itu telah meletus dari lautan bencana abadi ini, yang membuat Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu tidak bisa tidak merasa ketakutan. Dalam adegan ini, seseorang pasti memasuki kedalaman laut bencana abadi dan mengaktifkan kekuatan di laut bencana abadi. Taiyin Mingnu, apa yang telah kamu lakukan? Ucap Sun Mingnu langsung berteriak dengan marah. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu segera melesat menuju lautan bencana abadi di bawah. Pada saat yang sama, sebuah token hitam muncul di tangan mereka, dan mereka mengaktifkannya dalam sekejap. Gelombang tak kasat mata menyebar ke segala arah di laut bencana abadi dalam sekejap. Ini adalah pesan mereka bahwa bawahan mereka datang untuk membantu. Sial, hentikan mereka, jangan biarkan panggilan mereka berhasil. Molly, yang telah bersembunyi di sana sepanjang waktu, tidak bisa lagi menahan diri. Dengan raungan, sosoknya tiba-tiba melonjak ke langit tak berujung seperti sambaran petir. Kekuatan iblis, blokir. Kekuatan iblis yang menakutkan berpusat pada tubuh Molly dan langsung menyapu ke segala arah,
membentuk langit yang gelap, dengan cepat menutup dunia dan menghalangi komunikasi antara Sun Mingnu dan bintang gelap Mingnu. Pada saat yang sama, Molly memandang dengan cemas ke arah Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu, dan berteriak, "Abadi, Taiyin, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan?" Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu juga merupakan ahli medan perang yang berpengalaman. Mereka hanya tertegun sejenak. Saat berikutnya, dua sosok melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Kaisar Abadi mengaktifkan istana Siming di tubuhnya, dan melihat sebuah istana sederhana langsung membesar di kehampaan, berubah menjadi langit yang indah, langsung menutupi seluruh dunia, menutup kehampaan dalam radius ribuan mil. Tekanan yang mengerikan menyapu, dan kekosongan dalam jarak ribuan mil mengeluarkan suara berderit yang keras, dan terikat erat. Sebuah manik hitam juga muncul di depan Taiyin Mingnu. Manik ini berisi asap dan cahaya hitam, dan dengan teriakan tajam Taiyin Mingnu, aliran cahaya seperti asap yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke segala arah. Formasi Taiyin Juetian, bangkitlah. Saat suara Taiyin Mingnu jatuh, dengan Pulau Taiyin sebagai pusatnya, susunan cahaya muncul di kehampaan dalam radius ribuan mil. Susunan cahaya itu berkabut, meluas dengan cepat, dan bersama istana Siming, seluruh langit dan bumi tertutup dan berubah menjadi penjara. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Ketika kekuatan iblis naik ke langit, Sun Mingnu dan bintang gelap Mingnu sudah merasakan ada yang tidak beres, dan mereka terkejut. Sebenarnya ada seorang kaisar kuat yang tersembunyi di Pulau Taiyin, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Mutiara Liang, ucap Sun Mingnu tidak mempedulikan hal lain, dia membuka mulutnya dan berteriak dengan marah, bibir merahnya terbuka, dan manik hitam langsung keluar dari mulutnya dan berubah menjadi matahari hitam yang terik, yang dengan ganas diarahkan ke formasi besar di langit. Dia tidak boleh membiarkan formasi Taiyin Juetian milik Taiyin Mingnu terbentuk. Setelah terbentuk, keduanya akan terjebak di sini, terisolasi dan tidak berdaya, dan menjadi kura-kura di dalam toples. Bola matahari hitam yang terik menghantam formasi kehampaan dengan keras, dan seluruh formasi meraung dengan keras, dan segera diblokir. "Abadi!" ucap Molly berteriak dengan keras. Mata Kaisar Abadi dingin, dan ada aura kematian yang menakjubkan di sekujur tubuhnya. Dia seperti dewa kematian, dengan berani mendesak istana Siming untuk menekannya dalam sekejap. Aura menakutkan meletus dari istana Siming, dan itu benar-benar menekan Mutiara Liang milik Sun Mingnu secara instan. Mutiara Liang redup dan berdetak kencang, tapi tidak peduli seberapa kerasnya, ia selalu terkurung dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Apa? Saat Sun Mingnu melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat ketakutan dan marah. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan keterkejutan dan kemarahannya. Dia buru-buru menatap bintang gelap Mingnu dan berkata dengan cemas, "Bintang gelap, tunggu apa lagi? Istana Siming, ini benar-benar istana Siming." Ucap bintang gelap Mingnu memandang istana Siming di depannya, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Abadi. Kaisar Abadi sedikit berubah warna. Bisakah bintang gelap Mingnu ini mengenali istana Siming? Perlu dicatat bahwa meskipun istana Siming adalah harta paling berharga dari permaisuri Ming Yue, namun jarang diperlihatkan kepada dunia. Kecuali para eksistensi teratas di dunia bawah yang telah melihat permaisuri Ming Yue menggunakannya dan mengetahuinya, adapun bawahan mereka yang mengikuti permaisuri Ming Yue saat itu, mereka sebenarnya tidak tahu. Tapi bagaimana bintang gelap Mingnu ini tahu tentang istana Siming? Kaisar Abadi melihat Dewi Bintang Gelap di seberangnya, tampak ragu-ragu, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Saat dia hendak berbicara, terdengar ledakan, dan formasi Taiyin Juetian yang dibentuk oleh Taiyin Mingnu dalam pertarungan sebenarnya langsung terbentuk, menyegel dunia. Pemaksaan yang mengerikan langsung turun ke dunia, menekan Sun Mingnu dan Bintang Gelap Mingnu. "Brengsek!" ucap Dewi Matahari tampak kaget dan marah, dia meraung, "Bintang Gelap." Dewi Bintang Gelap ragu-ragu sejenak, tatapan tegas muncul di matanya, tubuhnya bergoyang, dan dia hendak mengambil tindakan, tapi dia baru saja bergerak, dengan keras, aura menakutkan muncul di atas kepalanya dan menyelimutinya. Itu Molly. Entah kapan itu muncul di atas kepala Dewi Bintang Gelap. Dengan kekuatan magis yang tak ada habisnya, tangan besar itu menekan ke arah Dewi Bintang Gelap, berubah menjadi pelangi gelap untuk memblokir area sekitarnya. Ekspresi Dewi Bintang Gelap berubah drastis, dan dia buru-buru bertepuk tangan.
Dengan keras, telapak tangannya mengenai kekuatan iblis tak berujung yang diberikan oleh Molly. Itu hanya mengeluarkan suara menderu yang keras, tapi tidak mampu meledakkan Molly sama sekali. Apa yang terjadi? Kilatan kengerian melintas di mata Dewi Bintang Gelap. Kapan kaisar yang begitu kuat muncul di lautan bencana abadi ini? Apalagi setelah merasakan aura dingin di tubuh Molly, ekspresi Dewi Bintang Gelap tiba-tiba berubah, dan dia bahkan melontarkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Dia mengangkat tangannya, dan 49 harta karun seperti manik petir langsung muncul di sekelilingnya, dan itu memukul Molly dengan keras. Masing-masing manik-manik guntur hitam legam ini seperti bintang yang agung, menghantam dengan keras kekuatan iblis yang diberikan oleh Molly, segera mengguncang energi iblis di langit dengan keras, dan pada saat yang sama, dampak mengerikan mengalir ke tubuh Molly, dan tubuh Molly terus bergetar. Sial, kenapa orang-orang ini memiliki harta karun dunia bawah Kaisar Agung? Hanya aku yang tidak punya apa-apa. Gumam Molly mengutuk dalam hatinya dan sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Seluruh tubuhnya terguncang, tapi dia menekan serangan Dewi Bintang Gelap, tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Tidak peduli bagaimana Dewi Bintang Gelap menggunakan 49 manik gunturnya, dia tetap tidak bisa menembus kekuatan iblis itu. Bintang gelap ini adalah sampah. Ketika Dewi Matahari melihat ini, dia sangat marah hingga dia mengumpat dengan marah. Dia langsung meninggalkan Mutiara Liang dan melayang ke langit, bahkan tidak peduli dengan harta kaisar yang telah dia tekan, dan ingin memaksa keluar. Kemana harus pergi? Pada saat ini, Taiyin Minggu juga telah melepaskan tangannya, dan dengan bergoyang, dia tiba-tiba muncul di depan Dewi Matahari. Kekuatan mengerikan dari Taiyin menyapu dan menjerat Dewi Matahari dalam sekejap. Dewi Matahari meraung marah, dan kekuatan matahari yang mengerikan meletus di tubuhnya, mencoba mengusir kekuatan ini. Namun, begitu dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, dan suara gemuruh terdengar. Kaisar Abadi telah mengaktifkan aura Istana Siming ke arahnya. 3 lawan 2, ditambah lagi ini adalah pertandingan kandang. Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap langsung terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Di depan Dewi Matahari, kekuatan Taiyin seperti rantai, menyapu ke dalam, dan dengan aura dingin yang aneh, utusan suci teratai hitamlah yang mengambil tindakan. Sialan, Taiyin, aku tidak menyangka kamu telah membuat rencana sebesar itu tanpa menyadarinya, dan berkolusi dengan begitu banyak kaisar yang kuat. Itu benar-benar tersembunyi dengan baik. Namun, jika Anda mengira hanya Anda yang memiliki kemampuan, Anda terlalu naif. Pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di kedalaman mata Dewi Matahari. Tuanku, tolong datang dan bantu saya mengalahkan musuh. Bersamaan dengan teriakan marah Dewi Matahari, dia terjatuh. Di belakang Dewi Matahari, bayangan yang menjulang tinggi dan megah muncul seketika, melayang di langit dan bumi. Saat sosok ini muncul, tekanan dari Kaisar Agung yang menekan 9 langit dan 10 bumi langsung menyapu seluruh pulau Taiyin, menyapu segalanya.